Armando udah mati, royok sama masa. Sekarang kita ditembakin sama polisi. Turun semua yang di Jakarta, turun semua. Saya baru aja pulang dari rumah sakit menjenguk Bang Adi Armando. Baru saja terjadi tragedi yang memalukan. Tragedi yang dilakukan oleh orang yang bertindak barbar, amoral, keroyokan, pengecut. Terjadi persis di depan gedung DPR ketika demo tadi siang. Ini memalukan. Ini insiden yang membuktikan bahwa lawan kita, bahwa orang-orang yang sudah terjerumus dalam doktrin-doktrin kekerasan sejak 15 tahun lalu mungkin, ketika dininabobokan oleh kenikmatan ormas berkedok agama, mereka didoktrin bahwa kekerasan itu bisa menjadi sebuah jalan keluar. Hasilnya sekarang ini. Anda tidak akan tega melihat bagaimana seorang Adi Armando, seorang tua, usia sudah 60 lebih, dosen, diperlakukan bak maling, diperlakukan bak seorang buronan tertangkap basah, ditelanjangi, dipukuli. Dan hasil dari pemeriksaan dokter yang saya dengar tadi barusan, beliau luka cukup serius. Ini bukan main-main, teman-teman. Ini bukan guyonan. Ini bukan halusinasi. Ada di depan kita kekerasan menjadi kata-kata. Kekerasan menjadi semacam alat komunikasi mereka. Siapa mereka ini? Sering kita sebut sebagai kadrun. Sering kita sebut sebagai orang-orang yang sudah terafiliasi dengan ormas-ormas kekerasan. Sering kita sebut sebagai orang-orang yang tersesat, tapi mereka menikmatinya. Orang-orang ini adalah yang kita sebut orang yang menikmati doktrin-doktrin radikalisme, intoleran, terorisme. Orang-orang yang menganggap bahwa apa-apa selalu jawabnya adalah khilafah. Orang-orang yang selalu merindukan Jokowi segera turun hari ini kalau perlu, besoknya langsung diganti oleh Anies. Orang-orang yang tidak paham bahwa hanya dengan persatuan, hanya dengan budi baik, hanya dengan kedamaian, kita bisa bersama-sama bangun negeri. Bang Adi Armando adalah korban. Bang Adi Armando adalah contoh nyata bahwa yang kita hadapi hari ini bukan omong kosong. Bahaya kalau Indonesia sampai dipegang oleh orang-orang dengan mental seperti ini. Kekerasan bukan bahasa budaya kita. Adi Armando datang berkumpul bersama demonstran karena memang agendanya sama. Adi Armando adalah salah satu orang yang juga menolak isu perpanjangan ataupun penambahan periode masa jabatan presiden. Sehingga dia merasa nyaman berada di situ karena dianggapnya yang demonstrasi saat itu adalah sama, tuntutannya sama. Tapi apa yang terjadi? Memang jam 15.00 demonstrasi mahasiswa selesai dari depan gedung DPR. Saya salut dengan kecepatan anak-anak mahasiswa ini karena mengetahui penyusup sudah mulai banyak, mereka langsung membubarkan diri, bergeser dari depan gedung DPR. Sehingga situasi di depan gedung DPR dikuasai oleh perusuh-perusuh. Jangan sebut mereka sebagai mahasiswa. Mereka adalah perusuh. Mereka adalah orang-orang yang mencari kesempatan untuk mengacak-acak situasi. Mereka adalah orang-orang yang sudah menunggu kapan lagi kita kumpul-kumpul depan Istana Negara atau depan gedung DPR, MPR untuk membuat rusuh. Korban jatuh. Ada 6 polisi terluka. Ada Bang Adi Armando yang kalau melihat saya tak kuasa menahan tangis. Bayangkan. Tapi apakah kemudian kami takut? Atau Bang Adi Armando takut? Tidak. Kalimat pertama yang saya dengar dari Bang Adi Armando ketika tadi saya menemui adalah jangan menyerah. Saya bisa 10 kali lebih kritis dari sekarang. Lebih berani.
Ade Armando memang bukan anak kemarin sore. Inilah PR kita. Inilah PR kita semua yang waras. Jangan Anda yang berada di posisi kelas menengah abai, diam. Jangan Anda yang memiliki wawasan nasionalisme lebih terbuka, diam. Minimal suarakan. Suarakan bahwa kita bukan bagian dari orang-orang seperti yang mengeroyok Ade Armando tadi, pengecut-pengecut itu. Kita bukan bagian dari orang-orang yang bawa solusi dari setiap permasalahan adalah gebukin orang. Saya mendengar sendiri saksi satu orang yang mendampingi Ade Armando ketika kejadian tadi. Teriakan-teriakan mengerikan orang-orang itu. Matiin! Bunuh! Bahkan ada satu video yang menyatakan bahwa Ade Armando telah mati. Ini videonya. Ade Armando udah mati. Royok sama masa. Sekarang kita ditembakin sama polisi. Turun semua yang di Jakarta. Semua. Provokasi. Diawali dengan provokasi. Seorang ibu-ibu atau sekelompok ibu-ibu berteriak memaki Ade Armando. Lalu disusul dengan hantaman dari belakang. Kalau Anda laki-laki, hadapi dari depan. Ini memukul dari belakang. Sudah jelas ini, situasi ini dikuasai oleh orang pengecut. Mengeroyok, memukul sambil lari, memukul dari belakang. Dan memang niatnya ingin menghabisi, ingin membunuh. Siapa dari kelompok apa yang punya budaya membunuh? Kelompok terorisme, radikalisme. Kita tahu, nggak usah pura-pura nggak tahu. Kita tahu orang-orangnya. Kita tahu manusia-manusianya. Tadi barusan Pak Kapolda, Pak Fadil, memberikan pernyataan yang cukup melegakan bahwa akan dikejar seluruh orang yang melakukan pengeroyokan. Inilah kenapa kemudian saya dan kawan-kawan lain menyuarakan dengan lantang bahwa mengawal Indonesia yang berbineka tidak mudah. Resikonya kita lihat seperti itu. Bahwa mengawal pluralisme di Indonesia tidak mudah. Bahwa menolak radikalisme itu tidak mudah. Bahwa menghancurkan paham-paham yang anti terhadap Pancasila yang dibawa misalnya oleh HTI, PKI, atau mungkin kemarin oleh FPI. Ini tidak mudah. Anak-anak muda usia 20-an sudah terkontaminasi sejak 15 tahun lalu. Dan ini menjadi PR besar kita bersama. Tidak akan menyurutkan langkah, tidak akan membuat kita takut. Justru kita akan membuat sebuah gerakan yang akan lebih berani lagi. Bahwa kita menghadapi bersama-sama, kita menghadapi sesuatu yang benar. Kadrun dengan paket lengkap IRT-nya, intoleran, radikalis, dan terorisme, satu paket ada di depan kita. Contohnya baru kita lihat hari ini. Waspadai anak-anak kita, adik-adik kita, jangan sampai kemasukan paham ini. Yang mereka ajarkan bukan kasih sayang, itu bohong. Yang mereka ajarkan bukan tentang hidup damai, dan itu bohong. Yang mereka ajarkan adalah bagaimana merebut republik ini secepatnya, menguasai, dan menghancurkannya. Kita yang berada di seberang mereka harus bersama-sama bergandeng tangan menghadapi rongrongan ini, menghadapi kasus-kasus seperti yang terjadi pada Bang Ade Armando ini. Tidak akan pernah surut langkah untuk tetap mencintai Indonesia. Saya Mas Jobray dan ini adalah Konsep.